Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Alfat Gufron Siregar, nomor NIM 04403321370014. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor yang pertama. Yang pertama soalnya yaitu mengapa perancangan basis data dianggap sesuatu yang penting. Menurut saya, perancangan basis data sangat dianggap penting karena yang pertama, agar informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kedua, apabila terjadi perubahan data, maka semua data yang ada di tempat lain ikut berubah. Yang ketiga, memudahkan dalam pengolahan data. Dan yang keempat, ada menjaga agar data yang disajikan selalu sama antara pengguna data satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tujuan dibuatnya arsitektur basis data dan sebutkan contoh kasusnya. Jawabannya yang kedua yaitu tujuan dibuatnya arsitektur sistem basis data yaitu merupakan untuk memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita cari. Selain itu, ada beberapa tujuan basis data sebagai berikut, yakni kecepatan ataupun kemudahan dalam penyimpanan, mengedit ataupun memanipulasi data serta dapat melihat data. Pertanyaan ketiga, jelaskan yang Anda ketahui tentang model basis data implementasi. Sebutkan contoh kasusnya. Jawabannya, implementasi sistem basis data sendiri merupakan tahapan untuk membangun basis data fisik yang disimpan dalam media penyimpanan atau storage sekunder disk dengan bantuan DBMS. DBMS itu yaitu Database Management System yang kita pilih. Tahapan ini diawali dengan melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat ke skema atau struktur basis data sesuai dengan DBMS. Contohnya contoh aplikasi atau softwarenya seperti MSQL, Microsoft Access, Sybase, Oracle Database, Borderland Interbase, dan lain-lain. Contoh kasusnya sendiri yaitu contohnya di kehidupan sehari-hari ya, contohnya seperti pemesanan tiket online, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Terus yang kedua, e-commerce sebagai tempat belanja online. Contoh implementasinya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Yang ketiga ada nomor telepon. Yang keempat, pengolahan data karyawan dalam sebuah industri. Dan yang kelima, ada sistem laporan pajak. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui tentang model basis data berorientasi objek? Berikan contoh dan jelaskan. Jawabannya yaitu model basis data objek menggunakan konsep entitas atau atribut dan hubungan antar entitas. Model basis data ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu Entity Relationship Model, yang artinya model ini digunakan untuk hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Yang kedua ada semantics model, atau disebut relasi antar objek dinyatakan dengan kata semantis. Contoh kasusnya yaitu ada di gambar seperti ini ya. Gambar seperti ini contoh model data semantik. Jadi di sini ada Amir, nama Amir memiliki kode dokter. Amir adalah seorang dokter. Nah, Amir ini bekerja di rumah sakit. Rumah sakit memiliki pasien
memiliki petugas, memiliki ruang, dan di sini ada pasien, adalah pasiennya itu sendiri adalah Andi. Jadi Amir ini sebagai dokter dan dia bekerja di rumah sakit. Andi ini adalah sebagai pasien. Di sini ada contoh model semantik. Contoh model RD-nya, Entity Relationship Diagram. Di sini gambarnya ada mahasiswa dan mata kuliah. Ini contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya mahasiswa mata kuliah. Mahasiswa di sini ada nama, NIM, atributnya ada nama, NIM, fakultas, jurusan, pendidikan asal. Terus di sini ada entitasnya mata kuliah. Mata kuliah ada atributnya kode matkul, nama matkul, SKS, dan kode dosen. Relasinya mengambilnya jadi mengambilnya mahasiswa dan mata kuliah. Ini nomor 5. Ketergantungan fungsional merupakan konsep dasar normalisasi yang menjelaskan hubungan antar atribut, atau lebih khususnya menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Contoh ketergantungan fungsional yaitu contohnya seperti nomor induk mahasiswa menentukan nama mahasiswa. Ini NIM, ketergantungan atributnya nama mahasiswa. Kode mata kuliah, contoh kedua, kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah dan SKS. Kode MK, ketergantungan nama dalam kurung nama MK dan SKS. Yang ketiga, contoh ketiganya, NIM dan kode mata kuliah menentukan nilai mata kuliah. NIM dalam kurung NIM, kode mata kuliah, atributnya nilai MK. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.